Beb. Pagi. Kita ketemu lagi di Madison. Thank you banget kita meluangkan waktu ya, Bebe udah meluangkan waktu untuk kita ngobrol pagi hari ini. Beb, hari ini sebelum kamu nanti ngajar jam 10 kamu cerita dulu dong latar belakang kamu dulu, gimana caranya kamu sampai jadi jatuh cinta ke dunia mural dan ilustrasi. Dari awal. Dari awal cerita nggak apa-apa gitu. Awalnya dari SMA nyoba-nyoba gambar di jalan, terus gambar di media-media jaket, sepatu, terus ini sama kelas berapa? Kanvas. Kelas 2. Oh, kelas 2 ya. Okay. Cuma namanya masih nyoba-nyoba kan ya, jadi masih belum tahu arahnya kemana. Itu untuk hobi tuh, untuk cari uang jajan tambahan? Nggak, itu masih hobi. Hobi, oke. Okay. Masih hobi, terus lulus SMA, kuliah, itu baru tuh fokus di desain grafis. Kamu kuliah di mana, tolong di mention? Politeknik Negeri Media Kreatif di Jakarta ya. Di Jakarta. Dari situ baru ketemu tuh kan banyak teman-teman mulai dari fotografer, mural artis, terus teman-teman kampus, terus ketemu juga teman-teman dari luar kampus juga. Jadi dipilih-pilih yang enak tuh yang mana, akhirnya nyobain ke mural dari pas kuliah. Mural itu street art lah ya, street art. Zamannya kamu mulai street art berarti pas waktu kuliah ya. Nah itu gambar pertama di jalan mana tuh? Itu di underpass UI. Underpass UI. Oh, yang ditangkap polisi nggak kamu? Dulu sih masih kayak bebas. Iya, masih agak bebas. Kalau sekarang kan udah diperketat ya. Iya, diperketat. Ada gambar dikit sekarang udah dihapus kan sama Satpol PP ya. Oh gitu. Itu nggak inget nggak kamu gambarnya apa? Gambar pertama kamu di underpass UI ini? Dulu masih kayak graffiti lettering gitu, terus monster-monsteran. Kamu gambar monster aku. Jadinya ya karena emang masih anak-anak kuliahan kan, masih yaudahlah keluar malam gitu kan gambar. Jadi nggak jarang kalau gambar siang-siang gitu. Ya, kalau siang kuliah atau tidur? Salah satu lah. Dua-duanya. Kuliah sambil tidur. Oh my god. Udah. Terus kamu mulai gambar-gambar, terus kamu memang jatuh cinta sama street art, sama mural. Iya. Karena emang teman-teman juga sih, teman-teman kebanyakan mural juga, jadi kayaknya masih terpengaruh. Mulai fokusnya itu setelah lulus sih. Oke, jadi kamu tuh banyak banget ya pengaruh teman itu sangat dominan ya dalam perjalanan karirmu ini. That's good. I'm happy kamu bertemu dengan teman-teman yang memberikan pengaruh positif. Nah, terus coba cerita kamu sampai akhirnya membuat Abdi Sakra ya. Abdi Sakra itu bagaimana ceritanya? Itu awalnya proyekan aku sama temen itu di Bogor, karena di Bogor tuh jarang creative house kayak gitu. Di agensi kayak gitu, jadi bikinlah sama temen creative house Abdi Sakra. Berapa orang waktu itu? 2 orang berdua. Hanya berdua aja? Cuma berdua. Cuma yang bikin berdua. Nah kalau misalkan kan kebanyakan job mural itu biasanya nge-hire artisan, teman-teman juga. Anak-anak Bogor semua? Iya, untuk ikut membantu lah. Nah, dari itu tahun 2013-an sih. Nah, 14 kamu di tahun 2013 berarti belum zamannya Instagram dong waktu itu ya? Baru booming ya. Baru awal banget. Iya. Caranya kamu mendapatkan klien atau mendapatkan job atau mempromosikan produk itu gimana? Iya. Pas lulus kuliah sih itu ngerasa emang susah banget sih. Susah banget dapetin klien, dapetin job. Malah awal-awal sih karena emang teman-teman di Bogor itu kebanyakan anak-anak band gitu. Iya, anak-anak
musik. Jadi aku tuh suka iseng, mana dong sini albumnya, biar saya yang bikin ya ilustrasinya. Terus ada teman-teman juga yang buka distro gitu, itu sini buatin, nggak apa-apa, gratis gitu. Jadi awal-awal sih aku mikirnya ya kasih aja dulu ilustrasi. Itu metode kamu mempromosikan kamu. Kasih dulu free. Jadi biar orang tahu dulu ini gambar siapa. Terus biar orang tahu dulu kalau misalkan temennya si teman ini kalau mau bikin gambar dia udah tahu opsinya. Ya. Jadi awal-awal ya masih ngemis. Tapi kamu rajin ya, pokoknya siapa yang butuh kebutuhan gambar desain kamu langsung menawarkan jasa. Kamu nggak diduitin lah saat itu, yang penting nolong dulu, promosi dulu gitu. Nah, jadi Artis Angkrat itu kamu bangun berdua dengan teman kamu. Berapa lama kamu mempertahankan brand ini, produk ini, jasa ini? Hampir 3 tahun sih. 3 tahun. Kan sempat ke Malingan juga tuh yang 2015 kan 16 ya. 2016 ya. Kamu ke Malingan. Apa aja tuh diambil? Kamera, alat-alat gambar. Alat kerja ya, aduh. Untungnya komputer sih masih ada. Tapi itu seperti titik baliknya kamu lah ya. Dan setelah kemalingan apa yang kamu putuskan, kamu lanjutkan atau? Dari situ kita rundingin sama temen mau dilanjut atau enggak. Soalnya kan harus dari awal lagi ya. Modal lagi, terus jadinya temen baru lulus kuliah juga, dia mau fokus kerja dulu, dan aku juga ya udah kita fokus masing-masing dulu deh. Kalau misalkan nantinya mau dilanjutin juga gampang, masih satu area Bogor ini. Betul. Nah disitulah kalau nggak salah kamu melihat ada kontesnya. Kamu ditawarin teman, dikasih tahu teman, atau kamu kebetulan lihat sendiri? Itu dimention teman. Ya, dari Instagramnya Cuma Edison kan. Itu di komen itu dimention sama teman, dimension sama dikirim via DM juga. Kamu mesti terima kasih sama teman kamu, siapa namanya waktu itu? Aduh. Jadi teman, kalau bantu sama teman, karena kamu jangan pernah lupakan namanya. Mungkin teman di Instagram. Ya, teman di Instagram ya. Kayak nge-share gitu sih. Ikutan dong gitu. Ya udah tuh aku ikut kan, nyoba bikin 2 gambar. Terus dan kepilih kan di eksekusinya tuh di apartemen. Juara 1 di situ. Ya, alhamdulillah sih. Memang karya kamu dari semua yang submit yang menonjol lah, menarik. Ada ciri khas yang kamu situ. Jadi modern, contemporary, tapi juga vintage, dan juga tentunya kalau mereka yang ikut kontes Madison, saya sharing sedikit. Biasanya itu saya juga periksa sosmednya, apakah memang dia udah konsisten berkarya. Karena kadang-kadang ada yang kelihatan masih kemana-mana, masih antara, ya bagi saya tuh kalau udah seorang ilustrator atau muralis masuk ke ikut kontes, portfolionya itu mesti terbaca banget di sosmed. Itu yang harusnya ada, yang dimuat. Jadi kamu ikut kontesnya itu Madison, dan sejak itu gimana Bri? Kamu merasa menemukan karir path-nya? Iya benar. Jadi semenjak gabung ikut yang bazar itu ya, bazar. To Madison Bazar ya. Ya bazar itu banyak ketemu teman-teman, banyak sharing, banyak, apalagi setelah ketemu ibu kan banyak dinasehatin, banyak. Gue bukan nasehat. Dia mama banget ya. Banyak sharing lah kita ya, banyak kasih masukan. Terus dari situ ya udah ngerasa enak lah, bikin ilustrasinya juga, turunannya enak, apalagi kan emang sesuai. To Madison juga. Hai Melda. Lagi. That's okay. Salah satu seniman To Madison juga. Jadi enak lah keturunannya. Jadi satu turunan
saya buatnya ilustrasinya nyaman dan sama To Medicine pun kepake juga. That's good. Nah jadi waktu pertama ini kan mungkin agak beda dari kamu yang tadinya independen, punya agency sendiri, kerja sama teman-teman, freedom lah. Terus waktu berkolaborasi dengan To Medicine kan seperti kamu kenal lah, aku musik begini, banyak direction seperti itu. Perasaan kamu sebagai seorang seniman, apakah merasa jadi aku terbelenggu nih, banyak diatur nih, atau kamu oke aja gitu? So how do you feel? Selama di Medicine ya? Yeah. Oh, kalau masalah kayak gitu sih emang udah tuntutan sih ya. Jadi balik lagi ke personal. Kalau emang profesional ya harus ngikutin klien selama nggak merubah keseluruhan. Yeah. Cuma merubah sedikit itu ya nggak masalah kalau. That's good. Nah, jadi sekarang kamu lebih banyak mengerjakan mural nih kan, udah kamu kerjakan. Coba bisa di-share mural di mana saja yang udah kamu kerjakan? Mural. Ya. Mural kebanyakan sih ya di hotel, kafe, terus apartemen, rumah pribadi gitu, terus kalau keluar itu paling cuma gambar di rumah sama kayak temen gitu, studio temen. Kamu mention dong udah bikin mural di negara mana saja? Di pertama itu ke Thailand, terus Singapura, Malaysia, terus Jepang, terakhir ke Malaysia lagi. pengen ke mana lagi? Pengen ke Australia sih Bu. Ya. Soalnya itu banyak. Ada tempat yang memang khusus mural kan situ. Di Australia ini benua ya, bukan negara besar sekali. Tapi penduduknya sedikit. Senimannya juga nggak terlalu banyak. Tapi apresiasi mereka terhadap seni menurut saya sangat-sangat baik ya, karena mereka juga penduduknya udah teredukasi banget gitu loh. Nah, tapi mungkin itu cita-cita kamu ya, mungkin insya Allah moga kita doakan aja bisa tercapai ya Mas Bebe. Aku cuma mau gali lebih lanjut untuk teman-teman yang udah di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek. Berkenalan dengan para brand-brand ini saya rasa nggak terlalu sulit karena kita banyak event, banyak kegiatan saling rekomendasi, saling rekomendasi dikenal. Tapi gimana untuk mereka-mereka yang ada di Surakarta, di Jogja, ada juga seniman yang banyak bersama dengan teman dari Sumatera gitu loh. Apa sih saran kamu untuk mereka gimana supaya mereka bisa menembus persaingan dan kolaborasi ini? Awalnya juga aku nggak mau ke Jakarta, nggak mau ke Bandung, nggak mau ke kota-kota yang industri kreatifnya tuh lebih maju dari Bogor gitu kan. Karena balik lagi ke idealisme ya masing-masing. Kalau misalkan cuma diem diri di satu wilayah aja kita nggak akan berkembang gitu. Jadi ya buat temen-temen emang harus waktunya buat explore. Travel. Ya, itu penting banget sih travel ya. For me yes, definitely. Saya ngerasa begini. Travel ya, travel penting banget untuk ngejalin silaturahmi juga, terus yang terpenting kan koneksi kan. Yeah. Jadi kalau kita udah ke satu wilayah, kenal sama temen itu pasti ingat kita lah. Dia udah tahu karakter kita. Nanti di nextnya ada job pasti ngabarin. Nah untuk teman-teman yang di luar daerah nih, kebetulan followernya To Medicine juga setengahnya itu di Jakarta, yang itu membuat saya sangat bahagia sebenarnya. Yeah. Apa saran kamu kepada mereka yang mungkin belum punya dana untuk travel ya, karena nggak punya kan gitu, dan belum tentu ada yang mau sponsorin dan apa segala macam. What can they do? Dan dari itu masih berusaha sekali melakukan kontes ini itu segala macam, jadi supaya bisa berkenalan. Tapi aku pingin supaya lebih banyak opportunity untuk mereka di sana, karena mereka juga berbakat banget, mereka juga hebat banget ya. Iya, untuk travel butuh apa yang gitu. Apa ya yang bisa kita sarankan kepada mereka?
Pertama sih kalau waktu aku sih waktu itu yang pasti nabung ya. Ya. Jadi 1 bulan itu aku targetin harus dapat job, dapat klien, nominalnya sekian gitu. Nanti aku sisain buat travel, sisanya buat biaya hidup. Jadi emang harus maksain, walaupun uang misalkan tinggal berapa juta, itu harus kita rinciin ini cukupnya tuh ke mana sih? Budgeting. Ya, budgeting. Punya anggaran. Kamu ternyata diam-diam bagus ya dari sisi akuntansinya jalan gitu. Jadi membuat anggaran. Ya, menyesuaikan budget ini tuh cocoknya ke mana ya? Ke Jakarta, ke Bandung, atau ke Bali, ke gitu. Jadi ya harus maksain juga sih. Harus berusaha. Nah, kalau untuk seperti kontes-kontes yang di Road to Medicine, bagaimana saran kamu? Apakah itu bagus untuk diikuti oleh para pemain kreatif di Indonesia? Ya, bagus banget. Soalnya kan memang udah kerasa juga sama sendiri. Ini pakai skrip ya, murni dari dia sendiri. Emang udah ngerasain. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat to Medicine ngadain kontes, itu harus ikut. Bagus buat koneksi, bagus buat pengalaman itu ya. Jadi dosain apapun kontesnya ya ikut aja. Gitu. Mulai. Kalau nggak menang, rasanya kan ada beberapa sih langsung bete, ini jurinya nggak jelas gitu, langsung follow itu gimana ya untuk mengalahkan rasa itu gitu loh, rasa yang apa ya, mungkin gengs gimana tuh? Mental ya. Mental. Aku yakin waktu kamu ikut kontes Medicine, kamu menang atau kalah kamu you don't care. Pokoknya ikut aja dulu ya kan. Jadi kamu ikut aja dulu ya. Ikhlas aja, menang bagus, kalah juga bagus, itu kayak gitu. Caranya ya balik lagi ke mental harus kuat juga. Terus yang pertama jangan terlalu mikirin ke misalkan ada kontes, ini hadiahnya berapa ya gitu kan? Thank you, itu penting banget. Ya, hadiahnya misalkan sekian juta. Nah itu jangan terlalu diutamain lah, karena uang kan kalau kita udah fokus ya pasti ngikutin lah ibu ya. Jadi jangan dulu terlalu lihat nominal hadiahnya, yang penting ikut aja dulu kontes. Masuk ke gelombang itu. Ya, ikut dulu, masuk dulu. Kalau misalkan udah masuk kan ya gampang lah. Ya, nantinya akan mulai kesempatan lain mulai terbuka ya. Iya, benar. Kalau kamu cinta dengan seni dan ingin mendukung ekosistem industri kreatif di Indonesia, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.